Perjanjian Renville 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Renville diambil setelah Belanda tak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Sementara Indonesia juga merasa bahwa perjanjian Linggarjati tidak menguntungkan karena wilayah yang diakui sangatlah sempit. Agresi militer Belanda yang dimulai sejak 21 Juli 1947 tak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membentuk Komisi 3 Negara KTN yang terdiri atas Australia dan Belgia, Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul Pangeran. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Tumojo. Pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, Perjanjian Renville disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral. Kapal perang Amerika Serikat USS Renville saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Isi Perjanjian Renville 17 Januari 1948, pembentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkalis yang disebut garis Van Mook. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda. Akan dibentuk UNI Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Akan diadakan plebiscit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dan RIS. Akan memilih umum untuk membentuk Dewan Komitmen RIS. Dampak Perjanjian Renville. Akibat Perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Para tentara di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Long March Siliwangi. Bahkan ibu kota negara juga harus berpisah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan muncul perlawanan di berbagai daerah. Bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan memulai agresi militer 2. Peristiwa ini yang ditandai dengan pemboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta 18 Desember 1948. Pembentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkalis yang disebut garis Van Mook. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Akan dibentuk UNI Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Akan diadakan semacam referendum pemungutan untuk menentukan nasib wilayah dalam Republik Indonesia Serikat. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Irsa, hasil perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo.
Garis Van Mook mengambil nama dari Hubertus van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis Van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari perjanjian Renville. Sebagai konsekuensinya, tentara Indonesia harus meninggalkan daerah-daerah yang strategis karena daerah tersebut menjadi kekuasaan Belanda. Selain itu, Indonesia mengalami blokade ekonomi. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Ketidakpuasan rakyat terhadap perjanjian Renville berakibat pada berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin. Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian. Mereka mengaku tidak lagi terkait pada perjanjian Renville. Bahkan pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua di Yogyakarta. Namun demikian, dari perjalanan perundingan Renville ada dampak positifnya. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan dalam perjanjian Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya perjuangan besar bangsa Indonesia untuk merdeka.